السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين، أعزكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Hadis kita pada pagi hari ini adalah hadis yang ke-10, yaitu tidaklah seorang hamba mati di atas la ilaha illallah melainkan dia akan masuk surga meskipun dia pernah berzina dan pernah mencuri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kita baca hadisnya ayol ikhwah. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada saat itu dia sedang memakai baju yang putih. Warna putih ini ayol ikhwah adalah warna yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, ilbasul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Yang artinya adalah pakailah pakaian yang berwarna putih, fa innaha min khairi thiyabikum, karena warna putih itu adalah warna kain yang paling bagus, dan kafankanlah orang yang mati di antara kalian dengan warna yang putih. Karena warna yang putih, apa saja noda yang lain yang tidak putih pasti akan nampak di kain yang berwarna putih. Kemudian wahwa naim, dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Thumma ataituhu wa qad istayqadha. Kemudian ketika saya mendatanginya, ternyata dia bangun. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah. Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah thumma mat, kemudian dia meninggal dunia, illa dakhala al-jannah, melainkan dia akan masuk surga. Ikhwani fid din, azakumullah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang paling mulia. Ibrahim alaihissalam, dia mengajarkan kepada anak cucunya la ilaha illallah. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat la ilaha illallah ini senantiasa ada di anak cucunya. Jadi ini menunjukkan bahwa Ibrahim alaihissalam
mengajarkan kepada anak cucunya la ilaha illallah. Dan ini merupakan pelajaran dan pendidikan yang paling penting dalam kehidupan anak cucu kita. Tidak apa-apa anak kita tidak bisa matematika, tidak bisa fisika, tidak bisa kimia, tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Inggris, namun yang penting dia tahu arti la ilaha illallah. Karena yang akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat bukan fisika, bukan kimia, bukan matematika, tapi yang akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat adalah la ilaha illallah. Dan ikhwani fiddin azakumullah, mengajarkan anak kita tentang la ilaha illallah ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Ibrahim alaihissalam, siapa yang tidak mengenal Ibrahim alaihissalam, yang merupakan abul anbiya, bapaknya para nabi, dan merupakan salah satu ulul azm, dan yang merupakan khalilullah. Dia mengajarkan kepada anaknya, anak cucunya, la ilaha illallah. Maka kita lebih pantas untuk mengajarkan kepada anak-anak kita la ilaha illallah. Apalagi kita ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Apabila la ilaha illallah itu sudah tertanam di hati anak-anak kita, insyaallah salatnya akan bagus, ibadah-ibadahnya akan bagus, dia pasti akan berbakti kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan pernah lupa kepada orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Kemudian kelanjutan hadis ini, jadi Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan masuk surga. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang lainnya yang mengatakan, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang akhir ucapannya dari dunia ini adalah la ilaha illallah. Kemudian Abu Dzar ini bertanya, qultu wa in zana wa in saraq, ya Rasulullah, meskipun dia pernah berzina dan mencuri? Nabi mengatakan wa in zana wa in saraq, meskipun dia pernah berzina dan pernah mencuri. Abu Dzar mengulangi lagi, wa in zana wa in saraq, meskipun dia pernah berzina dan mencuri. Nabi lagi-lagi mengatakan wa in zana wa in saraq, meskipun dia pernah berzina dan mencuri. Abu Dzar diulang lagi untuk meyakinkan dirinya, karena yang namanya zina dan mencuri ini merupakan dosa yang sangat besar, sehingga dia mengulangi lagi wa in zana wa in saraq. Nabi mengatakan wa in zana wa in saraq ala raghmi anfi Abi Dzar, meskipun Abu Dzar tidak suka, orang itu akan masuk surga meskipun dia pernah berzina dan pernah mencuri. Wa kana Abu Dzar idza haddatha bihadza qala wa in raghima anfu Abu Dzar. Abu Dzar setiap kali menyampaikan hadis ini, dia selalu mengatakan meskipun Abu Dzar itu tidak senang, tidak suka, orang itu adalah tetap dia masuk surga. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa besar itu tidak membuat seseorang itu keluar dari agama Islam. Apa penjelasan Syekh di sini? Syekh mengatakan, fabayyana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi fatwahu fi hadzal hadits anna man haqqaqa at-tauhid wa qala la ilaha illallah fa innahu yadkhulul jannah walau amila ba'd al-ma'asi wal kaba'ir. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa barang siapa yang telah mewujudkan tauhid, ikhwani fi din azakumullah,
ada orang yang mewujudkan tauhid dengan sempurna, yaitu orang yang tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan bid'ah, dan tidak melakukan dosa-dosa. Ini orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Adapun orang-orang yang mewujudkan tauhid namun dia telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa, dan dia belum tobat dari dosanya itu kemudian meninggal dunia, maka dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga. Kata Syekh, anna man haqqaqa at-tauhid wa qala la ilaha illallah fa innahu yadkhulul jannah. Barang siapa yang telah mewujudkan tauhid pada dirinya lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Walau amila ba'd al-ma'asi wal kaba'ir, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar. Namun ikhwani fi din azakumullah, jangan kita mengentengkan dosa-dosa, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dosa apa saja, musibah apa saja yang menimpa kalian itu fabima kasabat aydikum, karena perbuatan dan ulah kalian. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di darat, di laut akibat ulah manusia. Bahkan naiknya harga bahan kebutuhan, harga pangan itu karena ulah dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh beberapa sahabat, ya, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ala tusa'ir lana? Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menentukan harga-harga di pasar? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan harga segala-galanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan harga sesuatu, maka diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin mengangkat harga sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala menguranginya. Jadi ikhwani fid din azakumullah, kejelekan apapun yang menimpa kita di dunia itu adalah akibat dari dosa-dosa. Kemudian kata Syekh, li'anna al-ma'asi wal kaba'ir la tukhrijuhu minal iman. Karena maksiat-maksiat dan dosa-dosa besar tidak mengeluarkannya dari iman. Ikhwani fid din azakumullah, ada kelompok namanya Khawarij. Khawarij ini keyakinan mereka, apabila seseorang melakukan dosa maka dia keluar dari Islam. Kalau dia keluar dari Islam, maka darahnya halal untuk ditumpah, hartanya halal untuk diambil, sebagaimana kita lihat ISIS dan yang lain-lainnya. Kemudian ada juga Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka mengatakan orang-orang yang melakukan dosa dia tidak kafir, dia tidak beriman, dia fil manzilati bainal manzilatain, antara kekufuran dan keimanan. Ada lagi kelompok namanya Murji'ah, ya, mereka mengatakan meskipun seseorang itu dia melakukan dosa yang besar, dia tetap beriman, imannya sempurna seperti imannya Abi Bakar. La ilaha illallah, ini kelewatan ini, ya. Jadi mereka mengatakan, lakukan saja dosa-dosa yang kamu ingin lakukan, nanti istighfar 2 kali 3 kali semua akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnati wal jamaah mereka mengatakan orang yang melakukan dosa-dosa besar dia fasiqun bikabiratih, dia orang fasik dengan dosa besarnya itu, namun dia tetap beriman, dia tidak keluar dari kekufuran, dia tidak keluar dari keimanan, dia tetap beriman, namun dia mukminun fasik, dia beriman namun ada kefasikannya, tidak keluar dari Islam sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Khawarij. Kemudian
لأن المعاصي والكبائر لا تخرجه من الإيمان كما هو مذهب الحق. Dan ini adalah pendapat yang benar, madhab ahli sunnati wal jamaah, anna al-insan yakunu mu'minan bi imanih fasiqun bi kabiratih. Setiap manusia dia mukmin dengan keimanan yang ada padanya, namun dia fasik bi kabiratih, ya, juga dia dikatakan fasik karena dosa-dosa besar. Ada orang yang beriman, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia sering berbohong, sering berghibah. Ya, ghibah dan bohong ini merupakan dosa-dosa besar. Jadi dia mukmin, ya, juga ada kefasikannya. Karena dia berbohong, dia berghibah, dia tidak menepati janji. Jadi ini dia mukmin fasik. Ya, tidak seperti Khawarij yang mengatakan dia keluar dari Islam, sebaliknya orang Murji'ah mengatakan dia beriman, imannya sempurna seperti imannya Abi Bakar. Ya, Ahlus Sunnah tengah-tengah, dia mukmin fasik. Ya, dan mungkin rata-rata kita seperti itu. Alhamdulillah kita beriman, namun siapa di antara kita yang tidak pernah berbohong? Siapa di antara kita yang tidak pernah yang tidak pernah berghibah? Ya, kita beriman, namun ada juga kepada kita kefasikan, dosa-dosa besar ini. Kemudian fal insan la yakhruju minal iman bi fi'lil kabair. Manusia itu dia tidak keluar dari keimanan dengan melakukan dosa-dosa besar. Kapan dia keluar dari kapan dia keluar dari keimanan? Apabila dia melakukan kekufuran. Itu pun ada beberapa syarat-syaratnya. Meskipun dia melakukan kekufuran, tidak bisa kita langsung mengeluarkannya dari Islam. Ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Al-ilmu wal qasdu wal ikhtiyaru. Ini syarat dia keluar dari Islam. Pertama, al-ilm. Ya, dia tahu perbuatan itu mengkafirkan, dikerjakan. Kedua, al-qasd. Dia sengaja, bukannya tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, meskipun dia melakukan kekufuran, dia tidak kafir. Apa contohnya? Pernah kita menyampaikan di sini, seseorang yang berjalan di tengah padang pasir membawa ontanya. Di ontanya itu ada makanannya dan minumannya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ontanya kabur. Dikejar ontanya itu, namun tidak bisa disusul. Akhirnya putus asalah dia. Ya, putus asalah dia. Maka karena di padang pasir tidak ada makanan, tidak ada minuman, pasti dia akan mati. Nunggulah dia kematian. Pada saat dia menunggu kematian, kembali ontanya itu dipegang tali kekangnya, dan saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta' min syiddatil farah, kata Rasulullah SAW. Salah, dia tidak sengaja. Saking senangnya sampai salah dia mengucapkan. Jadi syarat yang pertama adalah al-ilm. Dia tahu perbuatan itu mengkafirkan, lalu dia kerjakan. Yang kedua adalah al-qasd. Dia sengaja, bukannya tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, maka meskipun dia melakukan kekufuran, dia tidak kafir. Yang ketiga adalah al-ikhtiyar. Ya, dia mengerjakannya dengan apa? Senang hati, tidak dipaksa. Kalau dipaksa, meskipun dia melakukan kekufuran, dia tidak kafir. Sebagaimana yang terjadi terhadap siapa? Ammar ibn Yasir. Dia dipaksa untuk memuji patung-patung dan memaki Rasulullah SAW. Dua perbuatan ini adalah perbuatan kufur. Namun setelah itu dia menyesal dan menangis. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau menangis? Lalu dia ceritakan bahwa dia dipaksa oleh orang Quraisy untuk memaki Rasulullah dan memuji patung-patung itu. Apa kata Rasulullah? Apakah dia mengatakan kamu kafir?
Tidak. Justru Nabi mengatakan fa in adu fa'ud. Kalau mereka siksa kamu lagi, makilah aku lagi. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, aqidat ahli sunnati wal jamaah bahwa orang yang beriman itu meskipun dia melakukan dosa besar, ini tidak mengeluarkannya dari Islam. Dia mukmin fasik. Kemudian fahuwa yadkhulul jannah wa in zana wa in saraq. Dia akan masuk surga meskipun dia pernah berzina dan mencuri. Namun jangan dientengkan dosa zina dan mencuri ini. Ya, zina adalah dosa yang sangat besar, mencuri juga dosa yang sangat besar. Namun dia tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Walakin huwa mustahiqqun lil 'adzab 'ala hadhihi al-kabirah in kanat dzata haddin fid dunya. Namun dia berhak untuk mendapatkan siksaan, disiksa di akhirat atau ditegakkan had kepadanya, dirajam, kemudian dipotong tangannya, ya, kemudian di akhirat nanti dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dikeluarkan dia tidak kekal di neraka. Yang kekal di neraka itu adalah orang kafir atau orang yang musyrik. Wa illa 'uqiba bihi fil akhirah illa an yasha Allah, lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan kesyirikan. Syirik ini yang tidak diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan ini. Semua dosa-dosa di bawah kesyirikan itu bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma dimasukkan dia ke neraka kemudian dikeluarkan, atau Allah Subhanahu wa taala menyiksanya di dunia supaya dimaafkan dia di akhirat. Ya, namun dosa kesyirikan ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki. Fa sahibul kabirah allati mat wa lam yatub minha fahuwa baina amrayn. Maka pelaku dosa besar yang meninggal dunia sebelum dia bertobat, maka dia ada dua bentuknya. Imma an ya'fu Allah anhu wa yadkhuluhu jannah min awwali wahlah. Bisa jadi Allah mengampuni semua dosa-dosanya kemudian dimasukkan dia ke dalam surga. Jadi tentunya Allah Subhanahu wa taala memberinya bala, memberinya azab di dunia sehingga Allah mengampuni, menghapus semua dosa-dosanya dan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Aw yu'adzab ala qadri dhanbihi thumma yakhruj, atau disiksa dia oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dosa-dosanya, setelah itu dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang terakhir keluar dari neraka yang sudah jadi apa? Jadi arang. Ya, dikeluarkan. Tentunya dia telah menjadi arang di neraka karena dosa-dosanya yang begitu banyak dan tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia diadab di akhirat. Namun meskipun demikian banyak dosa-dosanya tidak menjadikannya orang kafir. Buktinya dikeluarkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada satu dua pertanyaan berkaitan tentang materi kita ini yang ditanyakan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa saya katakan wallahu a'lam.